Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ringkasan. Bu Guru akan mengulang kembali materi kemarin yang sudah kalian catat di buku tugas tematik kalian, yaitu sekilas mengenai apa itu ringkasan. Ringkasan adalah bacaan yang lebih pendek dari bacaan asli yang dilakukan dengan mengambil intisari bacaan tanpa merubah struktur atau urutan bacaan. Karena ringkasan bentuknya lebih pendek dari bacaan asli, maka ringkasan itu dibuat bertujuan untuk membantu seseorang untuk memahami dan mengetahui isi dari sebuah bacaan. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli sampai betul-betul paham. Yang kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun gagasan pokok menjadi paragraf dengan kalimat yang baru. Ingat ya, dengan kalimat yang baru, tanpa merubah struktur atau urutan bacaan. Jadi, kalau bisa, jangan hanya menyalin gagasan pokok menjadi sebuah paragraf, tapi susunlah gagasan pokok tersebut dengan kalimat baru yang tidak merubah makna asli dari gagasan pokok. Nanti kita coba ya bersama-sama membuat sebuah ringkasan. Sekarang kita akan mempraktekkan caranya membuat ringkasan. Bu Guru akan memberikan satu contoh bagaimana cara membuat ringkasan. Diperhatikan ya. Langkah pertama dalam membuat ringkasan, masih ingat? Ya, membaca teks secara keseluruhan sampai betul-betul paham. Ini adalah teks bacaan yang akan kita ringkas. Judulnya Bekerja sama dalam keberagaman. Kita baca dulu teksnya sampai betul-betul paham. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Sekarang kita akan membaca paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah memahami ceritanya? Langkah yang kedua, yaitu kita mencari gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, gagasan pokoknya berada di awal paragraf, yaitu pada kalimat
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dari kalimat tersebut, bisa kita ambil gagasan pokoknya, yaitu 6 anak melakukan percobaan tentang bunyi. Diingat ya, kalau gagasan pokok itu tidak harus sama persis dengan kalimat yang ada. Jadi bisa kita ambil intinya. Paragraf yang kedua, gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf, yaitu pada kalimat mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengambil gagasan pokoknya, kita bisa mengambil intinya, yaitu hidup rukun dan saling membantu. Pada paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf, yaitu pada kalimat keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Dari kalimat tersebut bisa kita ambil gagasan pokoknya, yaitu saling menghargai. Gagasan pokok dari tiap paragraf sudah kita dapatkan. Paragraf 1, 6 anak melakukan percobaan tentang bunyi. Paragraf 2, hidup rukun dan saling membantu. Paragraf 3, saling menghargai. Setelah kita mendapatkan gagasan pokok dari tiap paragraf, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf dengan kalimat yang baru. Perlu diingat ya, disusun menggunakan kalimat yang baru tanpa merubah makna dari gagasan pokok tersebut dan tanpa merubah struktur bacaan yang asli. Berikut inilah ringkasan ceritanya. 6 anak melakukan percobaan tentang bunyi secara berkelompok. Dalam bekerja kelompok, mereka saling rukun, saling membantu, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, bisa kelihatan kan ya bedanya? Kalau cerita yang asli itu sampai 3 paragraf. Ketika kita membuat ringkasan, bisa diringkas hanya dalam 1 paragraf dan 2 kalimat. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami apa yang Bu Guru sampaikan ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.